Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Karya Darman. 210201602046. Baik, saya akan menjelaskan langkah kerja dari praktek plumbing. Itu yang pertama, memotong dan mengulir pipa galvanis. Itu menggunakan alat snai. Snai adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Bagian ulir ini sangat penting untuk melakukan proses sambungan pada baut sehingga dua komponen yang terpisah bisa menyatu dengan sempurna. Selanjutnya menggunakan ragum. Ragum pipa fish adalah alat yang berguna untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang akan dilakukan proses snai atau ulir. Pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Selain menghasilkan potongan yang bersih, alat ini seringkali lebih nyaman untuk memotong pipa dari menggunakan gergaji besi. Selanjutnya, pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melakukan proses galvanis atau metode pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dan dari permukaan pipa. Galvanis pelindung kabel listrik dari kerusakan dan korosi. Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengatur alat snai sebelum memasukkan ke dalam pipa galvanis dengan aturan sesuai ukuran pipa yang digunakan. Kedua, memasukkan pipa galvanis ke dalam ragum, memotong pipa menggunakan alat snai, lalu masukkan alat snai yang telah diatur ke dalam pipa galvanis. Selanjutnya, mengulir pipa galvanis dengan memutar alat snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulit sebanyak yang dibutuhkan. Setelah terulit, snai dibuka dengan cara memutar melawan arus arah jarum jam. Selanjutnya, ini adalah gambar hasilnya. Job 2, sambungan plat. Mister adalah alat pengukur dan alat bantu gambar ini untuk menggambar garis lurus. Dalam praktek ini, penggaris sangat dibutuhkan untuk mengukur. Banyak palu. Palu karet adalah merupakan salah satu jenis palu yang digunakan tidak untuk memecah suatu benda, namun dengan bahan dasar karet. Palu ini karet yang digunakan untuk meratakan permukaan dengan penyok kembali dalam bentuk semulanya, sehingga permukaan benda yang penyok akan minim rusak meskipun ditempa berkali-kali. Gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong pelat yang digerakkan secara manual. Alat ini memiliki keterbatasan dalam mengerjakan umumnya. Mereka hanya mampu memotong pelat yang umumnya ketebalan dari 0,8 mm. Palu besi merupakan salah satu jenis palu. Karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat. Yang dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Alat pelipat. Bandi plat merupakan salah satu alat yang dimana alat ini digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Mesin ini membentuk sudut yang telah ditentukan dengan menjepit benda kerja. Center punch atau alat menanda titik memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Anda bisa menggunakan alat ini di berbagai macam kegiatan pertukangan. Selanjutnya, plat baja merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri, terutama dalam industri otomotif, industri perkapalan atau transportasi. Selanjutnya, paku keli merupakan jenis paku dari logam terdiri dari kepala dan batang. Paku merupakan salah satu jenis paku yang berbentuk yang berbeda. Kawat merupakan benda yang umumnya berbentuk bulat dari logam dengan berukuran diameter jenis kawat yang lebih besar dan cukup kaku, biasanya disebut besi bagel. Pada praktik ini kawat digunakan untuk membuat sambungan pengot tepi. Selanjutnya itu siapkan alat dan bahan sesuai yang diperlukan, lalu mengukur dan menandai plat sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Tumpuk kedua sisi dari plat tersebut, kemudian lubangi menggunakan center punch. Selanjutnya, masukkan paku keling pada lubang tersebut, lalu bentuk paku keling menggunakan palu. Selanjutnya, lipat plat menggunakan alat pelipat bending plat. Selanjutnya, sambung plat yang sudah tersambung dengan plat yang telah dilipat menggunakan jenis sambungan lipat. Kemudian sambungkan plat berikutnya dengan menggunakan jenis sambungan lipat sudut atas, lalu memasang kawat dengan tujuan membuat sambungan pengot tepi.
Selanjutnya, setelah kawat telah terpasang, maka sambunglah plat telah selesai. Hasil akhir dapat kita lihat pada gambar. Oke. Selanjutnya itu buktikan membuat talan yang ukuran 8 kali 15 kali 15 8 kali 8. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar. Untuk menggambar garis lurus dalam praktik ini penggaris sangat dibutuhkan untuk mengukur. Palu karet merupakan salah satu jenis palu yang digunakan. Tidak untuk memecah suatu benda, namun dalam bahan dasar karet ini, palu karet digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok. Kembali bentuknya semula sehingga permukaan benda penyok akan minim rusak meskipun kita berkali-kali. Gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Alat ini hanya mampu memotong ketebalan 0,8 mm. Palu besi merupakan salah satu jenis palu karena berbahan besi. Maka palu ini sangatlah kuat, di mana palu ini biasanya digunakan untuk memukul palu. Paku. Alat selanjutnya alat pelipat bending plat. Selanjutnya alat center punch, penanda bor. Selanjutnya pensil merupakan alat yang digunakan untuk membuat tanda dan juga untuk menggambar di atas pelat. Pelat baja merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri otomotif. Selanjutnya paku keling. Paku keling merupakan jenis paku dari logam terdiri dari kepala dan batang. Paku keling merupakan salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda. Kerjanya itu siapkan alat dan bahan sesuai dengan yang diperlukan, lalu memotong plat BJLS. Lipat pelat menggunakan alat pelipat bending plat. Hubungkan pelat tersebut untuk membentuk talang. Selanjutnya mengukur talang, menggambar ukuran talang menggunakan alat memotong plat BJLS. Selanjutnya lubangin plat menggunakan center punch. Selanjutnya masukkan paku keling ke dalam lubang. Setelah paku keling masuk ke dalam lubang, maka selanjutnya balik plat tersebut dan pukul palu keling menggunakan palu besi. Selanjutnya setelah paku keling telah terpasang, semua makanan talang pun sudah jadi. Job 4. Membuat instalasi sambungan pipa galvanis. Alat yang digunakan itu alat senai, ragum, pipa cutter, pipa galvanis, sambungan suket. Fit yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa. Sambungan equal T. Definisinya sama ketika ukuran lubang di sisi run dalam cabang memiliki diameter yang sama. Sambungan 90 dek elbow. Sambungan yang satu ini mungkin sering dilihat dari sebuah sambungan yang menghubungkan dua jalur untuk membelok. Union fitting adalah kelengkapan pipa yang berfungsi untuk menciptakan koneksi yang aman dan semi permanen antara dua pipa. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Kemudian memotong pipa galvanis menggunakan pipa cutter. Selanjutnya mengatur lalu memasukkan snai ke dalam pipa galvanis yang telah terpasang. Selanjutnya memasukkan pipa galvanis ke dalam ragum. Lalu memulai mengulir pipa galvanis dengan memutar alat snai searah dalam jalur jam. Setelah semua pipa galvanis diulit, pipa galvanis yang lainnya disambungkan dengan menggunakan sambungan. Hasil akhir setelah pipa galvanis disambungkan dengan pipa galvanis lainnya. Oke guys, terima kasih. Saya Rizky ya. Tes BG 01. Irfan, apa